Angkatan 8 Kabupaten Tangerang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan seminar modul 1.4 budaya positif, yaitu berbagi praktik baik tentang 5 posisi kontrol, di mana guru itu ada beberapa posisi, yang salah satunya sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, nanti hari ini kita akan bahas detail yang akan disampaikan oleh Pak Muhammad Juri. Salawat dan salam selalu kita aturkan dari Nabi besar Muhammad SAW. Nah, acara pertama pembukaan, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Nah, acara berikutnya langsung saja yaitu presentasi dari CGP Bapak Muhammad Juri Eskom, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang. Kepada Bapak Muhammad Juri, silakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara atas waktunya. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu yang hadir, saya sebelumnya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa menghadiri mini seminar terkait berbagi praktik dan pengetahuan tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Muhammad Juri, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 6 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini akan memberikan berbagai praktik dan pengetahuan tentang posisi 5 kontrol bagi guru. Mudah-mudahan ini menjadi referensi bagi kita semua. Apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan di sekolah sudah mengacu kepada prinsip yang berpihak pada murid, ya, sehingga murid merasa aman, nyaman, dan bahagia. Baik, izinkan saya untuk presentasi. Kita sikap duduk sempurna seperti apa? Tangan di meja gitu ya. Kita mencoba untuk menenangkan pikiran, hati, arahkan semua pikiran untuk perhatian fokus pada belajar. Hadirkan dalam hati kita, benak kita, mindset kita, rasa ingin tahu, kemudian rasa bersyukur dan belah asih. 30 detik dari sekarang dimulai. Sambil tarik nafas ya Bapak Ibu. Cukup mungkin? Bagaimana? Sudah siap menerima? Bukan menerima ya, kita berbagi. Saya lagi belajar. Nah, apa yang saya dapatkan sejogjanya bisa ditransfer juga biar Bapak Ibu juga sedikit banyak menambah wawasan. Begitu harapannya. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Agendanya tadi pembukaan oleh pembawa acara sudah. Tujuan pembahasan, kemudian nanti kita akan ada pembahasan materi, dan terakhir adalah sesi refleksi. Sesi refleksi itu jadi Bapak dan Ibu silahkan punya saran, punya komentar ataupun masukan yang terbaik gitu ya dari materi ini yang sudah kita pahami. Nah, kita akan bagaimana di sekolah ini. Seperti itu. Selama ini kita sudah menerapkan disiplin. Saya yakin Bapak Ibu guru di kelas, para waka, para wali kelas sudah menerapkan itu, tetapi kita belum tahu posisi kita dalam rangka penegakan disiplin itu posisi di mana. Nah, di CGP itu kita diberitahu, yang maksudnya ditambah wawasan bahwa posisi manajer itu harus sudah mulai diterapkan. Posisi manajer, jadi bukan lagi kita menjudge. Siswa dituntut untuk menuruti kemauan kita, tapi kita memposisikan diri kita sebagai manajer, mengarahkan anak seperti itu. Supaya apa? Ya, murid nanti setelah dia mengubah perilakunya, dia menjadi sosok yang bertanggung jawab dan mandiri. Selama ini murid patuh sama kita hanya untuk menyembunyikan, besoknya begitu lagi. Harapan kan kita tidak begitu seperti itu.
kita mencoba untuk mereflektif ya, menganalisis kita selama ini berinteraksi dengan siswa dalam rangka mendisiplinkan, apakah sudah menerapkan atau posisi kontrol mana yang sudah kita pegang, kita terapkan, mana yang paling terbaik dan seterusnya seperti itu. Ini tujuan pembahasan ini. Jadi di sini saya bukan untuk mengajarin, bukan untuk ini, tapi saya akan memberikan apa yang pernah saya dapat, biarpun mungkin hanya secuil, saya berbagi biar nanti Bapak Ibu di kelas bisa menerapkan dan tentunya membantu siswa menuju ke arah yang lebih baik lagi. Saya yakin kita semua pernah menghukum dengan tujuan mendisiplinkan, betul ya? Tapi setuju nggak? Pak Rohman, Bu Rodia, Pak Rohman, setuju tidak? Bahwa hukuman yang kita berikan dapat mendisiplinkan anak. Setuju Pak saya. Setuju. Baik. Alasannya? Alasannya karena memang seorang anak itu supaya bisa berdisiplin harus ada sanksi untuk di awal. Karena kan memang keadaan anak kita sekarang ini masih belum bisa berdisiplin dalam mengikuti peraturan sekolah. Betul, iya. Pak Hardi menyatakan setuju, tentunya dengan ada tanda petik ya, persyaratan tertentu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk menghukum jebret begitu ya. Iya. Ada yang lain mungkin? Iya. Saya setuju kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak, karena ini anak itu harus dikasih tahu koridor-koridor atau batasan-batasan mana yang tidak boleh dilanggar atau yang harus dilakukan gitu. Iya, baik, terima kasih. Betul sekali. Memang anak harus diberitahu. Nah, tapi apakah setelah diberitahu anak lantas bisa jadi disiplin? Nah, ini akan kita dari pemahaman ini kita akan mencoba menggali, menganalisis dan seterusnya. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Intinya setuju gitu ya. Nah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Misalnya membaca, mengutin sampah yang bisa kita lakukan kan. Kemudian menulis di buku sampai 100 kali dan sebagainya. Itu kira-kira dapat meningkatkan disiplin anak enggak? Yang Bapak Ibu pernah melakukan itu, hasilnya anak itu menjadi disiplin apa gimana? Ada yang ya, ada yang tidak. Nah, itu dinamika kan, betul ya. Oke. Tergantungnya digantung. Ya. Oke. Lalu kita kadang juga sering memberikan penghargaan untuk tujuannya meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Tentunya penghargaan seperti apa? Gitu ya. Baik. Seperti kayak. Nah, terkait kita jadi disiplin, saya sedikit akan ini sedikit kilas balik aja. Apa sih makna disiplin? Katanya itu bahasanya dari bahasa Latin ya. Disiplina artinya belajar. Jadi memang disiplin itu anak belajar gitu kan. Berkonotasi dengan disiplin diri ya. Dari murid-murid. Ya, dilihat aja ya. Sesungguhnya disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi kalau kita melihat di sini, kenapa anak sulit disiplin? Karena bisa jadi anak itu belum menemukan tujuan yang dia hargai. Dia mau ngapain sih? Gitu. Sering kita tanya, kamu kenapa dapat terlambat? Kamu memang sekolah tujuannya apa? Kalau anak ditanya, kamu sekolah tujuannya apa? Suka pada bingung jawabnya. Sepertinya begitu ya? Oh ya. Coba anak-anak kita tanya, kamu sekolah tujuannya apa? Agak gagap biasanya. Iya. Paling ngeles-ngelesnya biar dapat uang saku tiap hari. Kenyataannya ya, betul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini di dalam budaya kita makna kata disiplin berubah.
yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, betul ya. Di sini ada 2 kolom. Tadi terkait setuju nggak dihukum gitu ya, atau apa tujuan disiplin. Ini ada beberapa yang disajikan. Kolom kiri tindakan guru, kolom kanan adalah masuk kategori ini adalah hukuman atau konsekuensi. Karena ternyata hukuman dan konsekuensi ada perbedaan. Nah, tadi sudah di awal ada, saya tidak akan terlambat ditulis 100 kali oleh siswa. Nah, Bapak Ibu guru sering ya memberikan ini ya. Bapak Ibu menyuruh anak menuliskan ini, tujuannya apa? Menghukum atau memberi konsekuensi? Pak Rahmat apa kira-kira? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Ya. Baik. Mencatat 100 kali itu sebelumnya dicatat gak dalam peraturan? Gak ada ya? Berarti hukuman. Biasanya kalau konsekuensi itu kita sudah ada rule-nya, anak tahu tapi dilakukan pelanggaran, maka dia harus berani melakukan konsekuensi, hukuman. Berikutnya, Pak Wawan nih, kalau lagi ngajar olahraga. Menurut Pak Wawan, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Mengelili lapangan basket 2 kali karena terlambat. Kenapa menghukum? Konsekuensinya, Pak Wawan bisa jadi belum menerapkan kesepakatan. Ya kan? Tiba-tiba anak terlambat, suruh keliling. Jadi tiba-tiba. Push up 15 kali, masker ke sekolah. Guru nih, pikiran dulu. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Nomor hukuman juga. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Betul sekali, konsekuensi. Ada tanggung jawab. Ngerusakin barang orang, nggak izin, ganti. Membersihkan tumpahan air di meja, tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah. Untuk mengenakan sepatu sehari sekolah, kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Ini kalimatnya gimana nih? Benar. Buka sepatu, ya maaf nih, kayaknya saya tidak mengenakan sepatu seharian, ada kata tidaknya yang terhapus. Baik, oke diralat. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Pak Rohmat dulu. Apa Pak Rohmat? Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi kita lihat ya. Lalu mengelili lapangan basket. Ya, tadi udah yang bersama ya. Oke. Tapi ini konsekuensi loh. Karena ini kan pelajaran. Iya, ada bedanya ya. Baik. Nah, dari deretan tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi, kenapa ada hukuman, ada konsekuensi? Nah, di sini kita harus sudah bisa menganalisis apa yang kita lakukan itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman cenderung kita membuat siswa itu tidak nyaman, rasa bersalah. Kalau konsekuensi, siswa memang tidak nyaman, tapi ada rasa bahwa rasa dari dirinya itu, oh iya, kan sebelumnya dikasih tahu. Gitu. Rasa protesnya berkurang kalau konsekuensi, biasanya begitu. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Mana nih? Mau? Sebentar nih, ada kesalahan.
Oh iya enggak ya. Oh ya, baik ini dulu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi pada hukuman itu katanya nih, kadang siswa merasa tersakiti, biarpun nggak ngomong ke kita, gitu ya. Pasti mereka merasa benci betul sekali. Konsekuensi, nah, ya memang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan, ada peraturannya begitu. Nah, hukuman itu bisa membuat siswa murid merasa fisik maupun hatinya menjadi sakit, ngedendam, sering dihukum. Saya juga ngerasa nggak mau ketemu Pak Jupri karena sering ditanya mulu ini itu, menghindar. Jadi murid akhirnya menghindar. Anak membenci kedisiplinan. Nah ini kunci utama kita. Makanya kita ada peraturan yang harus ini. Tapi kenapa disipliner anak malah makin meningkat? Berarti kita menganalisis bahwa ada kebencian di situ. Ya mudah-mudahan ada pencerahan di kita nih, ya Mbak Hadi ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, dihukum kesal. Kesal kan pasti. Anak yang temperamen kesal, tiba-tiba dia jalan nendang apa? Nendang bak sampah apa, kakinya luka, nah, menyakiti. Gara-gara dihukum, apalagi sampai depresi, jantung diri, waduh. Ya, nah itu kan jangan sampai terjadi. Konsep diri yang buruk. Nah, hukuman menimbulkan siswa memandang dirinya itu rendah, tidak mampu, ya, tidak mampu dan sebagainya. Lalu apa yang paling kentara ini? Anak yang sering dihukum pada saat ketemu kita yang memberi penghukuman patuh, hanya untuk menyembunyikan. Padahal di belakang itu sama-sama kita ketahui ya Bapak Ibu ya. Kemudian marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ya, kadang anak yang dihukum, apalagi dihukumnya di depan anak-anak, otomatis mata tertuju kepada dia. Itu rasa minder pada diri anak tersebut pasti timbul. Seperti itu. Cuma memang kadang kita rasa sabar kita diuji. Udah di situ tidak di tempat. Bodoh amat dia mau posinggung mau enggak gitu ya. Nah, ternyata setelah kita amat juga, iya, saya juga salah ya berarti. Seperti itu. Itu yang hukuman, yang konsekuensi. Nah, tetap dia ada membuat anak itu rasa tidak nyaman, tapi sifatnya tidak lama. Dan anak akan menghargai sedikit disiplin karena udah tahu kamu melanggar ini, kan itu ada disiplinnya. Kamu hari ini seragam apa? Seperti itu. Kok kamu pakai seragam yang berbeda? Tetap dia akan menghargai. Stimulus tanggapan ini karena ada stimulus itu apa sih? Pengaruh, rangsangan. Rangsangannya apa? Berupa misalnya kalau misalnya dia terlambat gitu kan, sudah ada bahwa terlambat 10 menit HP disita gitu kan. Ada tanggapannya ya keberatan atau apa gitu ya, tapi anak tetap mau kan HP-nya disita asalkan bisa diambil lagi nanti gitu. Mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik agak dipercepat aja saja. Anak belajar untuk mematuhi. Cuma ini perlu kesabaran. Sampai kapan sih anak itu mau berubah? Ya itulah di situ. Kadang kita juga pengennya instan ya. Pengennya sekali 2 kali ditegur anak berubah. Padahal ternyata tidak. Bisa bahkan 2-3 bulan anak itu baru bisa berubah. Intinya kesabaran dan kita nggak sabar sebenarnya. Nah ini masuk ke materi tentang posisi kontrol bagi guru. Ini yang utama materi yang akan disampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk dulu. Agak panjang lebar sedikit ya. Oke, baik. 5 posisi kontrol adalah suatu program disiplin positif. Kenapa disiplin positif? Karena mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Bersifat universal itu
Artinya semua nilai-nilai kebajikan itu tujuannya sama dimanapun, di sekolah, di rumah, di perusahaan, tujuannya sama. Kalau disiplin ya tujuannya disiplin dan segala macamnya. Nah, kalau di sekolah adalah disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi ini yang nanti akan dibahas di materi berikutnya oleh Pak Saiku. Nah, ini dikembangkan oleh seorang peneliti Dr. Diana Gosen. Ini ada bukunya restitusi. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Restitution during school discipline. Nah, menurut Gosen bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah berpusat pada murid? Nah, ini ada yang hapus. Apakah sudah memerdekakan murid? Kita kan kurikulum merdeka. Apakah penerapan disiplin itu memandirikan murid? Jangan-jangan kita menerapkan disiplin, tapi murid malah jadi manja. Pengen diaturnya sama Bu Rodiah aja, sama Bu Tuti gak mau. Kolokan ya, itu yang terjadi kan. Nah, teori kontrol dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, dari itu Gosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan guru, orang tua maupun atasan atau dimanapun adanya. Jadi di rumah Bapak Ibu ke anak-anak bisa nih. Yang pertama, posisi penghukum. Nah, apa sih ciri-cirinya? Saya ambilkan intisari beberapa dari penciri penghukum. Sebentar. Belum. Nah, guru biasanya bicaranya nadanya tinggi. Begitu melihat anak ini, gitu ya, biasa ya. Wah, rasa puas di kita ada sebenarnya. Habis kesel dia gitu ya. Iya kan? Iya. Kalau begitu anak nggak takut, bener ya. Itu real di lapangan kan seperti itu. Menghardik, dilembutin dulu ya. Jadi kita serba salah, bener Bu ya. Menunjuk-nunjuk, menyindir. Saya akui, oh iya, kalau saya menjadi anak itu saya lebih senang menyindir. Itu anak kalau disindir lebih kena ke jantungnya. Ya. Iya. Tapi saya nggak kepikiran juga ini anak dendam kan gitu ya. Oke. Saya juga belajar juga ya. Hukuman ini berupa verbal atau fisik. Verbal berarti tadi kata-kata. Fisik. Nah, saya juga waktu dulu jadi pembina OSIS siapa amatnya. Bingung ya dengan kata-kata susah, aja saya cubit gitu. Kalau udah dekat dengan saya anak nggak mau, saya dicubit. Tapi itu anak gembira-gembira aja sih, berarti nggak ada efek gitu ya. Nah, dampak yang timbul apa? Nah, tadi udah ini pendendam, ini bahaya, anak mendendam. Ujung-ujungnya mata pelajaran Pak Romat nggak disukai sama muridnya, karena Pak Romat terlalu galak. Terlalu banyak tugas. Ya. Tidak menyukai guru atau mata pelajaran. Nah, sebagai ilustrasi saya tampilkan videonya di seperti ini. Kira-kira sebagai referensi buat kita semua. Kira-kira kalau kita menghadapi siswa, ya minimal kalau kita, ini penghukum nggak baik, ada efeknya. Ini posisi penghukum yang kita ilustrasikan. Siangan. Kasusnya siswa terlambat ini ya. Ini guru piketnya. Ini DP ini biasanya. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Aku. Ini udah ini. Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Kamu sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali.
Nah, kira-kira posisi kontrol guru sebagai penghukum kira-kira dalam merestitusi nanti yang mendisiplinkan anak yang melakukan indisipliner kira-kira seperti itu. Nah, kita tinggal kembali ke dari kita. Baik nggak hal yang seperti itu? Gitu. Nah, ini untuk yang posisi kontrol penghukum. Baik. Bagaimana dengan posisi kontrol berikutnya adalah pembuat merasa bersalah. Nah, ini ada tingkatannya tadi penghukum, sekarang membuat rasa bersalah. Apa tuh? Guru cenderung biasanya nada bicaranya lebih tenang, lembut, tapi kata-katanya nyalain. Tidak ngebentak, tapi tetap nyalain. Nah, iya, iya. Sehingga murid akan merasa jadi orang yang gagal. Kalau udah disalahin gagal, waduh, gitu kan. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Jadi gara-gara kamu nih saya jadi begini, itu seperti itu. Jadi kita menunjukkan saya susah gara-gara kamu gitu. Itu mengakibatkan murid kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Orang, khususnya siswa merasa bersalah karena kita. Lagi menjelaskan datang lagi. Dampak yang timbulnya apa? Nah, ini menyimpan emosi negatif karena merasa bersalah tadi dan rendah diri, menarik diri dari lingkungan, bisa aja kan murung di kelas, nggak mau ngobrol, nggak mau ngebaur karena merasa rendah diri, karena sering disalahin, begini salah, begitu salah. Baik, ilustrasinya biar lebih jelasnya ini video berikut. Ibunya siapa? Tadi kan disebut siapa? Siapa? Masih dia, cuma beda adegan. Kita kan melihat tindakannya Sama. masih sama. Awalnya doang jelasin. Kita beda dialognya. Awalnya gitu. Wah, kan kalau manggil kan memang dari jauh, woi gitu kan. Narek. Kamu kenapa? Awalnya agak lembut. Ya, lebih lembut. Lebih lembut. Narek. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kayak sekolah. Nah, ini patah ini. bikin ibu susah, berarti menderita gitu kitanya. Nah, disangka ibu tidak bisa membina kamu. Banget gitu. Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Narek. Sakit ini. Ibu tegur bapak kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kan sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kayak gitu deh. Saya juga gitu deh. Sejak Ada ya, kita suka gitu ya, ada ya. ibu bisa jadi. Ibu buat beli kayak gitu ibu. Iya. Oke, nah itu adalah posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Nah, kadang kita memang posisi di sini sering banget, gitu. Demen banget ngelihat anak ngerasa bersalah, gitu. Dan kita bener dan kita menderita, gitu ya. Oke, baik kita lanjut. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Nah, ini nanti ada plus minusnya juga. Ya, biasanya bicaranya ramah, akrab, bercanda, ya. Dan biasanya murid senang. Saya sering perhatikan kalau di ruang guru murid dipanggil tapi kita dengan bercanda senang. Ya, itu yang sering terjadi, akrab. Dan ini akan bisa menimbulkan identitas sukses berhasil bahwa anak itu nanti akan patuh, ada kepatuhan, berhasil berarti disiplinnya, biarpun hanya sedikit. Ya. Tetapi efeknya akan merasa tergantung pada satu orang. Misalnya apa nih? Kalau sama si ibu siapa gitu ya. Saya pernah ngalamin nih waktu jadi dulu kedisiplinan, anak-anak ketemu saya mah salaman, cium tangan. Capsek yang lewat nggak mau.
Nah, itu karena apa? Karena saya dengan anak-anak akrab. Kalaupun saya tegur dan segala macamnya, karena udah akrab gitu. Mungkin seperti itu ya, ini baru pengamatan saya gitu. Murid berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu saja. Ya. Murid tidak mandiri dan tidak dapat berpikir untuk diri sendiri. Jadi masih agak kurang. Berpikir diri sendiri itu artinya dia bisa berpikir mau mematuhi kalau oleh Pak Tegar, selain Pak Tegar nggak mau. Jadi ada dampak kurang baiknya juga, gitu kan? Seyogyanya murid dengan siapapun gurunya mau berperilaku yang sama, begitu. Karena guru pun mengajarkan yang sama, baik itu budi pekerti maupun budaya positif lainnya. Baik, kita lihat dulu ilustrasinya. Nah, seperti apa nih posisi kontrol teman? Hemat syuting ya. Adunya itu ya, ini banget gitu ya. Wah, sudah jam berapa ini, Nan? Lambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Berangkat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Tapi kan akrab ya membuat. Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Baik, posisi kontrol berikutnya adalah sebagai pemonitor atau pemantau. Nah, di sini guru biasanya berbicara dengan suara datar, tidak emosi, tidak bercanda juga, dan tidak menggunakan suara yang tinggi. Di sini guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, misalnya lagi mengajar, datang telat 10 menit. Udah tahu nggak boleh telat kan, harus tepat waktu. Maka guru bisa menciptakan konsekuensi. Ya udah, kamu nanti istirahat, tinggal di kelas, ada tugas ngerjain. Nah, jadi ada dasar peraturannya. Gitu. Bisa tercipta identitas positif berhasil. Guru senantiasa memantau. Nah, di sini guru nggak ninggalin, jadi dipantau. Bener nggak nih dia ngerjain? Besok ada perubahan nggak nih? Ya seperti itu. Kan biasanya kita tinggalin aja udah, mau dia ngerjain mau enggak. Besoknya nggak ditanya. Nah, itu pemantau seperti itu. Jadi ada follow up lah bahasanya ya, ada follow up. Dampaknya apa? Murid menghitung konsekuensi dan hadiah. Nah, maksud di sini konsekuensi dan hadiah. Misalnya kita sering nih, Pak, kalau saya udah ngerjain tepat waktu, nilainya gede nggak? Suka gitu ya? Bahkan kenapa anak cenderung lebih mementingkan remen? Harapan, udah remen aja, bisa jadi remen nilainya lebih gede dari yang nggak diremen. Ada harapan-harapan, jadi menghitung mereka seperti itu. Kalau yang saya amati gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu menganalisis ke arah mana. Kemudian dengan begitu bahwa si siswa tidak sepenuhnya memahami nilai kebajikan yang dituju. Dia melakukan hukuman yang diberikan guru, tapi dia tidak memenuhi memahami tujuannya dia diberikan itu supaya apa gitu kan. Murid tidak sepenuhnya mandiri, ya pasti itu ya. Nah, kita lihat nih seperti apa nih posisi kontrol guru sebagai pemantau. Videonya agak bosan, di alamatnya sama.
Nah ini yang paling sering dilakukan siswa ya. Besok terlambat lagi. Perlu kesabaran ekstra di sini. Kadang ya kamu lagi yang terlambat. Besoknya dia terlambat dibiarin. Nah kita kadang itu sabar. Kata saya, waduh harus super sabar ini. Oke, baik. Posisi kontrol yang kelima. Nah ini dia, manajer. Bapak dan Ibu guru itu juga adalah manajer pembelajaran. Di sini biasanya guru berbicara dengan netral, suara netral, tidak emosi, tapi nggak menunjukkan kita terlalu ramah gitu. Dan tidak bernada tinggi, sudah menciptakan identitas berhasil. Nah di sini ada guru harus tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang tujuannya membuka mindset murid, dibuka sama kita. Dan guru membimbing untuk memecahkan masalahnya sendiri. Siswa terlambat, ada pertanyaan yang membuka pikiran kita, kenapa kamu terlambat? Lalu bagaimana penyelesaiannya? Kita bantu mengarahkan itu. Dampaknya adalah murid akan berperilaku mandiri, murid akan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Jadi ini kita di sini sebagai apa? Motivator gitu. Manajer ya. Ini tingkatan yang kelima. Kita lihat seperti apa dialog seorang posisi guru sebagai manajer menghadapi siswanya. Di sininya itu ada di situ. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, di sini tercipta identitas berhasilnya udah kelihatan. Dari siswa tadi semangat untuk berusaha mengubah, berjanji, sampai kegiatan menyetel alarm pun akan dia ceritakan nanti kalau misalnya yang mau mengingatkan dan segala macamnya siapa. Nah, itu adalah identitas berhasil. Dan tentunya itu dilakukan mandiri dan siswa memecahkan itu, masalah itu. Nah, itu dalam posisi kontrol manajer itu nanti pembahasan selanjutnya yang berkaitan dengan manajer yaitu ada di materi restitusi ya. Nah, kita kembali ke sini. Ada beberapa pernyataan dan kira-kira pernyataan itu dikatakan oleh siapa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Dari posisi kontrol guru yang 5 itu ini diucapkan oleh siapa?
Iya, guru dia memposisikannya di kontrolnya sebagai apa? Begitu. Rasa bersalah, penghukum, Yang kedua. rasa bersalah. Baik, kita lihat ya. Iya. Rasa bersalah. Jadi kita kecewa, kita menderita gitu loh. Kecewa sama kamu gitu ya. Nah, seyogianya dihindari nanti mungkin ya. Tapi itu lagi-lagi kita juga manusia gitu ya. Itu juga adalah manusia yang punya hati dan perasaan. Ya, baik. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Bukan, salah mulu. Oleh kontrol guru siapa nih yang sering mengatakan demikian? Penghukum, teman, pemantau. Yang pertama. Yang pertama penghukum, baik Pak Rohmat, penghukum katanya. Iya. Iya benar, artinya pernyataan ini tidak jauh dari memang yang kita sehari-hari tanpa kita sadari itu kita sudah ada di posisi itu gitu. Ya. Saya juga baru tahu ini. Oh iya, ternyata saya lebih banyak di penghukumnya ini daripada manajernya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman. Jarang saya mengucapkannya. Habis kalau dia ngajak teman, dia benar-benar pengen temenan. Itu anak kita mah. Nah, ada beberapa kata-kata yang bisa kita gunakan pada saat kita menjudge, pada saat misalnya anak terlambat. Ini bisa 30 detik. Ini bisa kita gunakan tujuannya untuk memunculkan, membantu murid ke tujuan semula. Singkat, tapi tidak konfrontatif. Misalnya dengan kata-kata, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, bisa kita munculkan. Tergantung situasinya lagi kesalahannya apa tuh siswa. Nakal misalnya gitu ya. Misalnya yang pertanyaan ini, sering anak tidur di pojok, bisa kita tanya, emang kamu ingin berbuat lebih baik apa sih dengan tidur gitu kan? Nah, gitu. Kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nah, biasanya pada saat kita ngajar, anak di pojok sibuk dengan apa yang ngerjain, alasannya lagi ngerjain ini Pak ini. Kita tanya, kamu akan menjadi seorang yang sedang kamu inginkan apa nih? Sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan sekarang ini gitu. Jadi anak dijawab. Nah ini bisa di oh ya. Emang kamu kalau berbuat salah wajar? Bisa kita kembalikan ke pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Anak pasti menjawab, ya nggak wajar dong Pak ya. Lalu kenapa? Melakukan. Jadi ada dialog sih sebenarnya. Nah, di akhir penyampaian materi ini saya tidak membuka sesi tanya jawab karena di sini hanya berbagi praktik dan pengetahuan. Karena kalau bertanya juga harus ada yang sudah menerapkan, kemudian timbul masalah dan ada hal yang harus didiskusikan. Ini kan belum. Tapi ini merefleksi kembali kepada apa yang sudah Bapak Ibu selama ini di tahun-tahun sebelumnya. Kita merefleksi ternyata sudah ada di mana posisi kontrol kita. Dan yang paling terbaik yang seperti apa. Gitu. Makanya di akhir penyampaian materi ini, mari kita lakukan refleksi bersama-sama. Yang pertama, tentang materi, penyampaian materi ini, apa, hal baru apa yang Bapak dan Ibu sudah dapatkan? Pencerahan apa? Nah, kira-kira apa? Posisi kita yang selama ini kita tidak tahu. Oh ya, ternyata ada di pemantau. Oh ya, Iya, jadi tahu sekarang. Jadi kita sudah bisa menempatkan, oh kemarin saya memposisikan pemantau dalam menangani siswa. Oh ini. Jadi kita akan berusaha ke arah yang lebih baik. Saya mau posisinya ke manajer. Karena supaya murid itu nyaman, budaya positifnya timbul, nomor.
Kita kalau udah bicara budaya positif kan biar kita nyaman ya. Kalau budaya positif yang buruk, budaya negatif berarti ya. Kita kan bekerja juga nggak nyaman. Seperti itu. Iya, seperti itu. Tadi Bu Rudi sudah. Pak Rohmat, apa yang hal baru menurut Pak Rohmat? Untuk posisi anak itu adalah kita waktu itu melakukan yaitu posisi bagi teman ya Pak. Bagi teman. Ya, kenyataannya itu dari itu tidak semestinya kita lakukan seperti itu. Betul. Ada kadang ada bagusnya, ada enggaknya juga. Ya. Oke, apa perasaan Bapak Ibu tadi setelah saya menyampaikan materi tentang 5 posisi kontrol? Cerah. Pencerahan. Berusaha mengubah ya, Bu Heri. Gimana tuh dengan kelas 10 dikasih berapa? Ya. Kita harapannya semua sama-sama menerapkan itu dan itu menjadikan siswa-siswa kita yang sering ada masalah perlahan mau merubah sikapnya menuju ke arah kemandirian, tentunya tanggung jawab terutama. Dan lagi-lagi sabar, kita harus sabar. Mungkin kalau kita analisis satu kelas berapa orang sih yang suka bikin masalah? Gak banyak kan ya, 1-2 gitu kan. Dan tentunya kita jangan sungkan-sungkan untuk kolaborasi. Ya, saya menangani siswa kalau saya merasa tidak sanggup karena mungkin sudah itu tadi sabarnya habis, saya akan meminta teman, meminta kemarin kan ke Bu Sinta, ke Bu Edi, ke kesiswaan. Ini loh anaknya seperti ini. Saya bukan melempar, tapi saya sudah melakukan itu. Tapi kok tidak ada jenjang progres yang ke arah perbaikan. Anaknya tetap begitu. Mungkin dengan si A, dengan si B, dia mau mendengar. Itu tadi mungkin anak itu sudah terlanjur kepada dampak itu tadi sering dihukum, mendendam, gitu kan. Terus membuat rasa bersalah, dia hanya menurut pada satu orang. Saya udah ke situ kemarin ini. Udah dicoba, ada perubahan sedikit, ya kan? Yang tadinya nggak mau remen ada, biarpun di ujung-ujung acara gitu. Nggak apa-apa, sedikit tapi ada. Memang itu tadi kesabaran. Dan ini butuh proses tidak membalikan seperti membalikan tangan, proses, ya. Karena pasti ada gagalnya. Peraturan perlu nggak? Peraturan perlu. Tapi yang terpenting adalah keteladanan dari kita. Combine peraturan dan keteladanan. Kita menjudge anak biar peratur disiplin, kitanya sendiri enggak. Berat memang, kelihatan enteng tapi berat. Yang saya akui berat. Lalu tadi menjadi guru seperti apa setelah mengikuti materi ini? Manajer, setuju ya. Kita sama-sama ya. Mungkin kita akan buat yang namanya komunitas praktisi untuk bisa menerapkan ini. Kita mungkin sesekali diskusikan, kita coba terapkan dan kita tularkan ke teman-teman kita. Seperti itu. Tapi kan selama ini kan belum ada dampak positif signifikannya belum. Karena kan saya juga belajar, saya belajar sama-sama satu langkah seperti itu. Posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu paling ideal? Nah, seperti itu. Nah itu ya refleksi dari hasil pembahasan materi ini. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Yang pada akhirnya kita perlahan bisa menerapkan ini di lingkungan sekolah kita untuk murid-murid kita supaya mereka aman, nyaman, dan bahagia dalam melakukan proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Baik, saya cukupkan dan saya kurang lebihnya mohon maaf dan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya untuk beberapa waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup acara pertama ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.